Bercak-bercak gelap di lapisan es Greenland ini bukan sembarang bercak. Setiap musim panas, es yang biasanya berwarna putih cerah berubah menjadi abu-abu keruh di area tertentu. Yang disebut zona gelap ini sudah sejak lama menjadi misteri besar sampai beberapa penelitian menemukan bahwa transformasi aneh ini terkait dengan penampilan ganggang berwarna merah, hijau, dan coklat yang aneh. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ganggang ini terus berkembang, zona gelap semakin gelap, dan mikroba yang menakutkan mungkin mulai bermunculan. Sekarang seluruh dunia harus khawatir. Lapisan es Greenland seperti selimut besar yang menutupi sekitar 80% pulau ini. Lapisan es ini sangat tebal sehingga menampung sekitar 8% es air tawar di dunia. Hampir sepanjang tahun, es terlihat seperti selimut putih raksasa yang tak tersentuh yang membentang di atas daratan. Namun ketika musim panas tiba dan suhu mulai meningkat, segalanya mulai berubah. Es mencair menampakkan area berbatu di sepanjang pantai, dan ketika kamu bergerak lebih jauh ke pedalaman, es yang tadinya halus dan putih menjadi lebih gelap. Ini adalah zona gelap dan mencakup area dengan panjang sekitar 400 km dan 100 km pada titik terlebar. Fenomena aneh ini terjadi pada dasarnya karena ada dua alasan besar. Yang pertama adalah karbon hitam. Sama seperti debu yang menumpuk di rak bukumu, es di Greenland juga memiliki masalah yang sama. Angin membawa campuran debu dan jelaga ke area es ini, tapi tidak seperti rak bukumu, kamu tidak bisa membersihkannya dengan kain. Dalam kasus Greenland, campuran kotor ini mengendap di atas es dan menempel selama ribuan tahun. Jadi, zona gelap pada dasarnya ditutupi oleh lapisan debu halus yang menumpuk dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, para peneliti menganalisis campuran kotor ini dan menemukan bahwa area es yang lebih gelap dipenuhi dengan karbon hitam. Karbon hitam ini tidak muncul begitu saja, tapi sebenarnya semacam itu sih. Para ilmuwan percaya sebagian besar berasal dari asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Kanada Utara dan Alaska di masa lalu. Seperti yang bisa kamu tebak, karbon hitam berwarna hitam, dan itulah sebabnya kenapa es terlihat lebih gelap. Sekarang alasan besar kedua perubahan musim panas di lapisan es Greenland berkaitan dengan ganggang yang disebutkan sebelumnya tadi. Kita kebanyakan berbicara tentang dua jenis ganggang, Ancylonema alaskana dan Ancylonema nordenskioldiae. Keduanya menyukai daerah berair dingin. Selama musim dingin, ganggang ini berada dalam keadaan tidak aktif di dalam es. Tapi ketika musim semi tiba, mereka mulai bermigrasi ke permukaan secara perlahan. Saat musim panas tiba, ganggang ini siap untuk mekar dan menyerap hampir 24 jam sinar matahari setiap hari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Biasanya ganggang ini berwarna hijau, tapi ketika terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi coklat sebagai cara alami untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Dan perubahan warna ini juga yang membuat es di Greenland terlihat lebih gelap. Sejauh ini, hal ini merupakan perilaku yang normal. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa pertumbuhan ganggang ini semakin besar dan semakin besar setiap tahun. Hal ini terjadi karena mereka tumbuh subur dengan fosfor, nutrisi yang berlimpah di luar sana, dan berasal dari mineral yang disebut hidroksilapatit. Mineral ini ditemukan dalam sejenis batuan yang terurai menjadi partikel debu kecil yang kemudian diterbangkan oleh angin melintasi es. Ketika iklim semakin hangat, bebatuan semakin mengering dan angin yang lebih kencang membawa lebih banyak debu. Lebih banyak debu berarti lebih banyak fosfor yang menyebabkan lebih banyak pertumbuhan ganggang. Lihat kan, ini adalah sebuah siklus dan terus memburuk setiap tahun. Mempelajari hal ini sangat penting untuk memahami mengapa zona gelap terus membesar. Dari tahun 2000 hingga 2012 ukurannya bertambah 12%. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kita harus peduli ya? Lagi pula es itu hanya menjadi lebih gelap kan? Nggak juga. Pikirkan tentang bagaimana kamu tidak tahan mengenakan pakaian hitam pada hari yang panas dan cerah. Pakaian tersebut menyerap panas dan membuatmu merasa lebih panas. Itu karena permukaan yang lebih gelap menyerap lebih banyak sinar matahari. Dan hal yang sama juga terjadi pada es.
Bersama-sama, debu, karbon hitam, dan pertumbuhan ganggang bertanggung jawab atas sekitar 70% variabilitas albedo di lapisan es Greenland. Albedo hanyalah sebuah kata yang bagus untuk menggambarkan seberapa reflektif suatu permukaan. Jika kamu mengambil dua permukaan, yang satu putih dan berkilau dan yang lainnya gelap dan kasar, permukaan putih akan memantulkan banyak cahaya dan panas, memberikan albedo yang tinggi. Sebaliknya, permukaan yang gelap akan menyerap lebih banyak cahaya dan panas sehingga memiliki albedo yang rendah. Selama musim panas, lapisan es Greenland mengalami penurunan albedo. Ini berarti es menyerap lebih banyak sinar matahari dan peristiwa ini akan membuat es akan mencair lebih cepat dari yang seharusnya. Itulah sebabnya kenapa memahami apa yang terjadi di zona gelap sangat penting. Ini membantu memprediksi seberapa cepat lapisan es Greenland mencair dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi seluruh dunia. Lapisan es Greenland adalah yang terbesar kedua di dunia, mencakup area seluas seluruh daratan Amerika Serikat di sebelah timur Sungai Mississippi. Massa esnya yang sangat besar, rata-rata memiliki ketebalan 2,3 km. Sayangnya hilangnya es sudah semakin parah. Pada tahun 90-an, Greenland kehilangan sekitar 25 miliar ton es per tahun. Sekarang Greenland kehilangan sekitar 234 miliar ton es per tahun, itu hampir 10 kali lebih banyak es yang mencair setiap tahunnya. Menurut NASA, jika seluruh lapisan es di Greenland mencair, maka akan meningkatkan permukaan air laut dunia sekitar 7,4 meter. Hal ini bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara pesisir dan kota-kota di seluruh dunia. Belanda bisa tenggelam, Bahama bisa hampir musnah, dan banyak pulau di Filipina berisiko menghilang. Semua ini mungkin tampak jauh dari kenyataan dan memang benar, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa dibutuhkan beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun agar lapisan es mencair sepenuhnya. Tapi penting untuk diketahui bahwa Greenland tidak selalu memiliki lapisan es setebal ini. Baru-baru ini, peneliti mengamati sedimen dari dasar inti es sedalam 3,2 km yang diekstrasi dari pusat Greenland. Mereka menemukan tanah tersebut memiliki jejak kayu willow, serangga, jamur, dan bahkan benih bunga popi. Jadi fosil-fosil ini adalah bukti langsung pertama kita bahwa lapisan es Greenland mencair pada masa lalu sekitar 400.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Greenland merupakan rumah bagi lanskap tundra yang hijau penuh dengan serangga dan tanaman. Penemuan ini menarik sekaligus menakutkan karena menunjukkan lapisan es pernah runtuh dan mungkin lebih rapuh dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ada kekhawatiran lain juga, sebuah penelitian baru-baru ini mengumpulkan air lelehan dari berbagai tempat di lapisan es Greenland. Mereka menemukan sampel air tersebut mengandung ratusan dan ribuan mikroba. Kekhawatirannya adalah mikroba-mikroba tersebut dapat terlepas ke lautan di masa depan, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa daerah yang dekat dengan tempat mengalirnya air lelehan gletser memiliki risiko lebih tinggi untuk berpindah ke inang baru, seperti dari hewan ke manusia. Meskipun para ahli percaya bahwa kemungkinan virus kiamat berasal dari gletser sangatlah kecil, tapi tetap bukannya tidak ada loh. Kenyataannya kita tidak tahu banyak tentang ribuan spesies mikroba yang hidup di permukaan es dan tidak ada data yang cukup untuk sepenuhnya memahami betapa berbahayanya organisme ini. Semua ini mungkin terdengar mengkhawatirkan, tapi kita tidak perlu panik dulu. Masih banyak yang belum kita pahami tentang apa yang membuat lapisan es Greenland menjadi gelap. Kita masih membutuhkan pengukuran yang lebih rinci tentang kelimpahan relatif debu, ganggang, dan karbon hitam, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mikroba yang berpotensi berbahaya ini dapat memengaruhi kehidupan kita. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin baik kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Jika kamu berjalan melalui pintu batu kecil di Hierapolis, Turki ini, kamu mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Pada zaman dahulu kala, orang-orang mengira pintu ini adalah semacam portal ke dunia bawah. Orang-orang Romawi akan masuk dengan membawa sapi jantan yang sangat sehat, tapi setelah beberapa menit, mereka akan melihat hewan-hewan ini kolaps seolah-olah dihantam oleh kekuatan misterius. Namun yang lebih aneh lagi, tidak ada yang terjadi pada manusia, mereka bisa masuk dan keluar dengan aman. Sekarang penelitian terbaru mungkin memiliki jawaban untuk kejadian-kejadian menakutkan ini, dan itu semua ada hubungannya dengan ketinggian orang. Gerbang yang dikenal sebagai plutonium dinamai sesuai nama Pluto, dewa dunia bawah, adalah pintu batu yang mengarah ke gua kecil seluas 3 meter persegi. Tapi bahaya yang sebenarnya adalah apa yang terjadi di bawahnya. Hierapolis berada di area geologi yang sangat aktif dan ada retakan besar di bawah kota yang terus-menerus mengeluarkan karbon dioksida vulkanik yang muncul sebagai kabut yang terlihat. Pada siang hari, matahari menghilangkan gas tersebut. Pada malam hari, gas tersebut membentuk semacam danau karbon dioksida di lantai arena yang terlindung. Saat fajar, kamu harus keluar dari sana sebelum terlambat. Seluruh tempat ini dapat berubah menjadi sangat mengancam jiwa tepat sebelum matahari terbit ketika konsentrasi karbon dioksida sekitar 40 cm di atas lantai arena mencapai 35%. Itu berarti burung, sapi jantan, dan bahkan manusia bisa mati lemas dan meninggal hanya dalam beberapa menit. Tapi ada alasan ilmiah yang menjelaskan bagaimana orang Romawi bisa keluar dari sana tanpa cedera. Konsentrasi karbon dioksida turun dengan cepat seiring dengan ketinggian. Jadi hewan-hewan itu mati, sementara pawangnya yang lebih tinggi dan berdiri bisa keluar dan bernapas dengan aman. Kebanyakan orang tidak dapat tinggal di dalam benteng Begarn setelah matahari terbenam. Benteng dari abad ke-16 yang terletak sekitar 235 km dari Delhi ini dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di India. Pada siang hari, area ini ramai dengan pengunjung yang dapat berjalan melalui gerbang utama kota benteng yang dulunya megah ini dan melihat reruntuhan kuil dan istana. Tapi mereka juga akan melihat tanda besar di gerbang yang secara dramatis memperingatkan semua orang bahwa semua akses dilarang keras setelah gelap. Ini mungkin karena pada malam hari menurut penduduk setempat terdengar jeritan dan tangisan wanita di tempat itu bersama dengan suara-suara gelang yang pecah dan musik yang aneh. Ada juga yang melaporkan melihat sosok bayangan dan lampu berkedip di antara reruntuhan atau bahkan mencium bau parfum aneh yang melayang-layang. Yawata no Yabushirazu adalah salah satu hutan yang paling terlarang di Jepang yang terletak di Ichikawa. Hutan itu sendiri merupakan area kecil hanya seluas kurang dari 33 meter persegi dan sebagian besar terdiri dari rumpun bambu moso yang lebat. Lokasinya yang berada di sebelah tempat parkir dan bangunan modern membuatnya tampak tidak terlalu mengintimidasi, tapi jangan salah sangka dengan penampilannya. Setidaknya sejak awal abad ke-19, orang-orang mengatakan siapapun yang memasuki hutan ini akan menghilang dan tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi begitu kamu tiba, sebuah tanda di dekat hutan akan memberitahu kamu tentang sejarahnya dan kutukan yang diyakini terkait dengannya. Beberapa rumor mengatakan adanya kehadiran menyeramkan dari seorang penguasa samurai kuno yang berkeliaran. Legenda lain mengatakan hutan ini menyembunyikan jurang maut yang dipenuhi gas beracun. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut, saat ini area itu dikelilingi oleh dinding batu dan masih dilarang keras untuk dimasuki. Di sebuah lembah yang disebut Dark Entry Forest di Connecticut, kamu akan menemukan Dudley Town, tapi kamu tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak hanya tanahnya yang telah menjadi milik pribadi sejak tahun 1920-an, tapi lembah ini juga dikenal sebagai salah satu tempat yang paling menyeramkan di bumi. Tempat ini pertama kali dihuni pada awal tahun 1740-an dan banyak pemukim aslinya berasal dari keluarga Dudley. Itulah sebabnya tempat ini dinamakan Dudley Town. Ada rumor lokal yang mengatakan para pendiri kota ini adalah keturunan dari Edmund Dudley, seorang bangsawan Inggris yang kehilangan nyawanya karena pengkhianatan.
Legenda mengatakan kutukan ini mengikuti keluarga Dudley sampai ke seberang Atlantik ke Amerika. Kesialan mereka diyakini sebagai penyebab atas kegagalan panen, masalah mental, dan beberapa kejadian tragis di desa. Sekali lagi itu semua hanyalah rumor karena para sejarawan belum menemukan bukti nyata untuk mendukung klaim ini. Lingkungan yang gelap gulita dan suasana menakutkan dari proyek penyihir Blair yang terjadi di tempat itu memicu kisah-kisah hantu pada tahun 1980-an. Hal ini menyebabkan banyak kasus vandalisme pada dekade berikutnya, karena itu pemilik tanah menutup area tersebut untuk umum. Bangunan tua yang terbengkalai ini dulunya adalah istana mewah keluarga Raja Farouk yang merupakan Raja Mesir kedua terakhir pada tahun 1936. Setelah anggota keluarganya meninggal dunia, istana ini diubah menjadi kamar mayat. Penduduk setempat mengatakan saat ini seluruh tempat itu sangat menyeramkan dan terlarang. Beberapa orang melaporkan melihat bola lampu berkedip-kedip serta bayangan bergerak-gerak mengeluarkan suara-suara aneh. Suatu kali sekelompok anak-anak diduga masuk ke dalam rumah dan sangat panik ketika mereka menemukan semua pintu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak punya pilihan selain berteriak minta tolong. Pulau Hawaii ini telah terlarang untuk dikunjungi oleh manusia selama lebih dari 1 abad. Pulau ini disebut Ni'iyao dan merupakan pulau berpenghuni terkecil di Hawaii dengan luas sekitar 180 km persegi. Pulau ini memiliki sekitar 84 penduduk, tidak memiliki layanan telepon seluler, jalan beraspal atau saluran listrik, hanya panel surya untuk listrik. Satu keluarga menjadi pemilik pulau ini secara pribadi sejak tahun 1864 ketika seorang petani Skotlandia membelinya seharga $10.000 yang saat ini nilainya sekitar $250.000. Pulau ini telah menjadi milik keluarga tersebut, diwariskan kepada keturunannya keluarga Robinson. Sejak saat itu mereka menjaganya agar tetap privat sehingga aksesnya sangat terbatas dan pada dasarnya hanya dengan undangan. Terowongan Earthstal adalah jaringan sekitar 2.000 lorong bawah tanah misterius yang sebagian besar ditemukan di Eropa Tengah, terutama di Austria dan Bavaria. Terowongan ini biasanya sempit dan sesak, seringkali hanya cukup untuk dilewati satu orang dan diyakini berasal dari abad pertengahan, yaitu sejak abad ke-12. Yang benar-benar membingungkan tentang terowongan ini adalah tujuannya. Meskipun sudah banyak penelitian, tidak ada yang benar-benar tahu kenapa terowongan-terowongan itu dibangun. Ada teori yang mengatakan terowongan-terowongan ini digunakan untuk penyimpanan, tapi karena banyak dari terowongan ini berada di bawah permukaan air dan terkadang terisi air, hal ini sepertinya tidak benar. Terowongan-terowongan ini memiliki bagian yang sangat sempit, hampir sesak, dan turunan yang tiba-tiba yang tampaknya tidak praktis untuk penggunaan langsung, seperti rute pelarian, tempat persembunyian, atau bahkan tujuan spiritual. Yang membuat semuanya menjadi lebih misterius adalah tidak adanya artefak yang membuat para peneliti semakin sulit untuk mencari tahu untuk apa terowongan ini sebenarnya. Sejak tahun 2019, para petualang bisa ditangkap jika mereka mencoba memanjat batu ini. Uluru yang juga dikenal sebagai Ayers Rock telah dilarang untuk didaki karena dianggap sebagai situs suci bagi masyarakat setempat. Tapi fakta bahwa batu ini juga sangat berbahaya mungkin memainkan peran besar dalam keputusan untuk menutupnya bagi pengunjung. Batu ini memiliki tinggi 348 meter yang kira-kira setinggi gedung 80 lantai. Pendakian ke puncaknya bisa sangat licin dan suhu yang tinggi yang bisa mencapai 47 derajat Celcius di musim panas telah menyebabkan banyak orang meninggal dunia karena dehidrasi dan masalah yang berhubungan dengan panas. Sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi di puncak batu tepat setelah badai. Saat hujan turun, krustasea kecil seperti kecebong yang disebut udang perisai menetas di kubangan air sementara serta kolam batu di puncak Uluru. Makhluk yang tampak seperti makhluk luar angkasa ini memiliki panjang sekitar 7,6 cm dan mereka menyebarkan telur-telurnya yang sangat tangguh kemana-mana. Ketika hujan musim panas tiba, mereka menetas dan menjadi liar, memakan mikroorganisme dan bakteri di dalam air. Bagaimana makhluk-makhluk aneh ini bisa berada di kolam-kolam kecil di puncak Uluru?
Masih belum jelas, tapi penjelasan yang paling mungkin adalah telur-telurnya mungkin terbawa angin ke sana. Tempat ini tidak memiliki zona waktu, tidak ada daratan, dan matahari terbit dan terbenam di sini hanya setahun sekali. Selama lebih dari 400 tahun sejak era Raja Henry ke-8, ribuan penjelajah dari seluruh dunia berusaha mencapai tempat yang sulit dipahami ini, Kutub Utara. Sebagian berharap untuk menemukan jalur barat laut atau timur laut menuju Cina dan Hindia, dan yang lainnya hanya ingin melihat seperti apa rasanya. Pada tahun 1773, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengorganisir ekspedisi ilmiah pertama ke Kutub Utara. Konstantin Phipps mengajukan diri untuk memimpin misi tersebut. Sulit bagi kedua kapal untuk bergerak melalui es yang tebal, dan mereka harus ditarik menggunakan kapal yang lebih kecil. Pada titik tertentu, Phipps siap untuk meninggalkan kapal karena melihat laut yang benar-benar membeku. Namun pada akhirnya, mereka berhasil melepaskan diri dari es dan melarikan diri ke lautan lepas untuk kembali ke rumah tanpa mencapai tujuan. Pada tahun 1882, penjelajah Amerika, James Booth Lockwood, berhasil mencapai titik yang lebih dekat dengan tujuan daripada orang lain. Pada saat itu, setidaknya 750 orang dalam 42 ekspedisi telah kehilangan nyawa mereka saat mencoba mencapai kutub. Pada tanggal 7 September 1909, New York Times menerbitkan halaman depan yang sensasional. Peary menemukan kutub utara setelah 8 kali percobaan dalam 23 tahun. Robert E. Peary, seorang penjelajah Amerika, mengklaim telah mencapai kutub utara pada bulan April di tahun yang sama. Namun komunikasi saat itu lebih lambat daripada sekarang, sehingga pesannya baru sampai di New York pada bulan September. Seminggu sebelum berita utama yang terkenal itu, New York Herald telah menerbitkan berita sensasional di halaman depan. Kutub Utara ditemukan oleh Dr. Frederick A. Cook. Cook, penjelajah Amerika lainnya, telah menghilang di Kutub Utara selama lebih dari 1 tahun dan membuat semua orang yakin bahwa ia mencapai kutub pada bulan April 1908, setahun sebelum Peary. Sangat sulit untuk memberikan bukti bahwa salah satu dari mereka benar-benar telah mencapai tujuan saat itu. Tujuan mereka terus bergerak di atas es laut, tidak seperti kutub selatan yang berada di daratan yang stabil, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan bendera atau bukti lain di sana. Buku harian perjalanan yang penuh dengan rincian perjalanan termasuk jarak harian, posisi bintang-bintang dan sejenisnya mungkin bisa menjadi bukti. Namun baik Cook maupun Peary tidak dapat memberikan informasi cadangan ini. Jadi masing-masing dari mereka memulai kampanye untuk membuktikan bahwa mereka jujur dan dapat dipercaya. Peary disebut-sebut sebagai penemu kutub utara hingga tahun 1988. Saat itulah National Geographic Society meninjau kembali bukti-bukti yang ada dan menemukan bahwa catatannya tidak benar-benar membuktikan klaimnya. Klaim Cook tidak terbukti dan tidak dibantah. Penjelajah Inggris kelahiran Australia, Sir Hubert Wilkins, melakukan ekspedisi pertamanya ke Kutub Utara pada tahun 1913. Saat itulah dia mendapat ide untuk mencapai tujuan dengan kapal selam. Pada tahun 1931, ia meminjam kapal selam khusus bernama O-12 dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Misi masa depan ini memiliki 2 tujuan utama: melakukan eksperimen ilmiah sambil mengapung di atas es dan bergerak di bawah air, serta mencapai kutub utara dengan melakukan perjalanan di bawah es. Mereka berencana untuk mempelajari cuaca, melakukan pengukuran suhu, dan mengumpulkan sampel air dari permukaan dan dasar laut. Kapal selam yang digunakan Sir Hubert dibawa ke galangan kapal di New Jersey untuk dimodifikasi. Mereka menambahkan peralatan ilmiah terbaru dan mengubah bagian luarnya agar kapal selam dapat berjalan di bawah es. Pada tanggal 16 Maret, kapal selam tersebut meninggalkan galangan kapal untuk memulai perjalanannya ke Brooklyn Navy Yard di New York. Namun, bahkan sebelum meninggalkan Sungai Delaware, mereka menghadapi hambatan. Badai salju memaksa mereka untuk berhenti di Philadelphia Navy Yard, dan mereka harus berhenti lagi untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar. Ketika kapal selam memasuki pelabuhan New York, seorang awak kapal yang baru berusia 27 tahun jatuh ke laut dan tenggelam. Kapal selam tersebut secara resmi berganti nama menjadi Nautilus, dan cucu Jules Verne, pengarang 20,000 Leagues Under the Sea,
yang mengilhami nama baru tersebut ada di sana menyaksikannya. Sebelum memulai perjalanan mereka, para kru menguji coba Nautilus di beberapa tempat di lepas pantai New England. Mereka menghadapi kritik dan sudah terlambat 2 bulan dari jadwal. Jadi mereka memutuskan untuk langsung menuju ke Inggris. Selama perjalanan melintasi Atlantik, mereka berlayar menghadapi badai besar. Pada tanggal 13 Juni, mesin kanan kapal selam rusak. Kemudian mesin kiri kapal selam rusak karena terlalu sering digunakan. Saat menyeberangi Atlantik, Sir Hubert Wilkins terus mengirimkan sinyal radio posisi kapal selam ke Amerika Serikat. Setelah kedua mesin mati, mereka mengirimkan SOS. Pada tanggal 15 Juni, USS Wyoming, sebuah kapal besar yang sedang melakukan pelayaran pelatihan dengan para siswa Angkatan Laut, menyelamatkan Nautilus. Wyoming menarik kapal selam yang rusak itu ke Queenstown, Irlandia, dan kemudian dibawa ke Devonport, Inggris untuk diperbaiki. Mereka harus menunggu suku cadang dari Amerika Serikat yang menyebabkan lebih banyak penundaan. Setelah Nautilus selesai diperbaiki, mereka menuju ke Bergen, Norwegia untuk bertemu dengan petugas sains kapal selam dan mendapatkan lebih banyak peralatan. Salah satu tambahan yang paling penting di Bergen adalah ruang selam yang memungkinkan mereka untuk menurunkan peralatan ilmiah ke dalam air melalui palka khusus. Pada tanggal 5 Agustus, Nautilus akhirnya meninggalkan Bergen dan menuju ke utara untuk menemukan bongkahan es. Mereka mengalami banyak penundaan karena masalah mekanis dan badai. Bahkan ada badai yang membuat kapal selam itu miring pada sudut yang sangat tajam. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus mereka melihat bongkahan es pertama. Selama beberapa hari mereka mengikuti tepi es mencari tempat yang bagus untuk menyelam. 3 hari kemudian mereka mencoba menyelam di bawah es tapi menemukan bahwa kemudi kapal selam hilang. Seorang penyelam pergi ke laut untuk memeriksanya dan melihat bahwa seseorang pasti telah mematahkan kemudi dengan sengaja. Hal ini membuat Wilkins berpikir bahwa seseorang dari kru telah menyabotase kapal selam itu karena mereka tidak mempercayai misi tersebut. Bahkan tanpa kemudi, Wilkins masih ingin melakukan beberapa eksperimen ilmiahnya. Pada hari terakhir bulan Agustus, mereka menemukan cara untuk memaksa Nautilus berada di bawah bongkahan es setebal 1 meter. Mereka harus mengisi tangki pemberat dan menyesuaikan trim. Mereka berhasil melakukan lebih banyak penyelaman di bawah es dengan cara ini sebelum perjalanan berakhir. Setelah beberapa hari mencoba melakukan penelitian, Wilkins memutuskan bahwa terlalu berbahaya untuk tetap berada di laut. Nautilus tiba di Svalbard, kepulauan Norwegia di antara daratan Norwegia dan Kutub Utara pada tanggal 8 September setelah melewati badai terburuk dalam perjalanan. Mereka berencana untuk pergi ke pelabuhan di Inggris, namun badai lain menyebabkan banyak kerusakan dan membuat mesin kapal rusak, sehingga mereka harus berhenti di Bergen lagi. Setelah mendapatkan izin dari Badan Pelayaran Amerika Serikat, Nautilus ditarik keluar dari Bergen dan tenggelam di Fjord Norwegia pada tanggal 30 November 1931. Pada tahun 1958, sebuah kapal selam Amerika Serikat dengan nama yang sama, Nautilus, menjadi kapal pertama yang mencapai Kutub Utara dengan melakukan perjalanan di bawah es. Nautilus ini jauh lebih besar daripada kapal selam sebelumnya. Panjangnya 97 meter dan beratnya 3.590 ton. Sebagai perbandingan, Nautilus sebelumnya memiliki panjang 53 meter. Tidak seperti kapal selam lainnya, Nautilus yang baru ini dapat bertahan di bawah air untuk waktu yang lebih lama karena mesin atomnya yang khusus tidak membutuhkan udara dan hanya menggunakan sedikit bahan bakar nuklir. Pada tanggal 23 Juli 1958, kapal selam ini meninggalkan Pearl Harbor, Hawaii dalam Operasi Sunshine. Ada 116 orang di dalamnya, Komandan Anderson, 111 perwira dan kru, dan 4 ilmuwan sipil. Nautilus melakukan perjalanan ke utara melalui Selat Bering dan hanya muncul 1 kali di Point Barrow, Alaska. Pada tanggal 1 Agustus, kapal selam ini meninggalkan pantai utara Alaska dan menukik di bawah lapisan es Kutub Utara. Kapal selam tersebut bergerak di kedalaman 152 meter dengan es di atasnya setebal 3-15 meter. Pada pukul 11.15 siang tanggal 3 Agustus, Komandan Anderson memberitahu krunya, untuk dunia, negara kita, dan angkatan laut, Kutub Utara. Dan Nautilus melaju tepat di bawah Kutub Utara tanpa berhenti. Pada tanggal 5 Agustus, kapal selam itu muncul di Laut Greenland dan 2 hari kemudian,
kapal selam itu menyelesaikan perjalanan bersejarahnya di Islandia. Dahulu kala ada sebuah kerajaan tempat orang Mesir kuno melakukan perjalanan untuk membeli hadiah bagi Firaun, semacam pusat perbelanjaan kuno. Kerajaan ini yang bernama Negeri Pan, kaya akan barang-barang mewah, termasuk emas, resin aromatik, kayu hitam, kayu eboni, gading dan hewan-hewan eksotis seperti macan tutul dan babun. Semua itu rasanya seperti ide hadiah yang bagus bagiku. Negeri Pan adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Mesir selama lebih dari 1000 tahun. Namun jika kamu berencana untuk pergi ke sana, kabar buruknya adalah bahwa kota ini belum ditemukan hingga saat ini dan tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Kita hanya mengetahuinya dari catatan. Yang paling terkenal adalah yang ditinggalkan di dinding kuil Ratu Hatshepsut yang pernah mengirim ekspedisi ke Pan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan lokasi yang tepat dari tanah yang kaya ini selama lebih dari 150 tahun. Bisa jadi letaknya di sebelah tenggara Mesir, di wilayah pesisir selatannya, di sepanjang Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia, atau bisa juga di tanduk Afrika dan daerah di seberang lautan di Arab Selatan. Sekarang, para peneliti akhirnya dapat mempersempit kemungkinan lokasi tersebut berkat studi tentang mumi babun. Orang Mesir kuno mengagumi babun dan bahkan menganggapnya terkait dengan dewa bulan dan kebijaksanaan. Salah satu spesies, babun keramat, sering ditampilkan dalam lukisan dinding, duduk dengan ekor melengkung ke kanan dan dimumikan dalam posisi ini. Jenis lainnya babun zaitun, terbungkus dalam kepompong raksasa. Kedua jenis babun ini ditemukan di makam lembah para raja. Namun jika kamu ingat pelajaran geografi, babun tidak mungkin berkeliaran di Mesir. Jadi hewan-hewan itu pasti dibawa ke sana melalui perdagangan dengan daerah lain. Para ahli primata, ahli Mesir, ahli geografi, dan ahli geokimia meneliti mumi babun dari 2 periode waktu yang berbeda di Mesir kuno. Beberapa berasal dari periode Kerajaan Baru, dan yang lainnya berasal dari periode Ptolemeus. Para ilmuwan melakukan kerja keras ekstra dan menganalisis jaringan dari 155 babun dari 77 tempat terpisah di Afrika bagian timur dan Arab bagian selatan. Itu semua adalah area yang menurut mereka mungkin negara Pan kuno. Mereka mengukur oksigen dan strontium dalam tubuh babun. Ketika hewan minum air dan makan tanaman, gigi, rambut, dan tulangnya menunjukkan tanda geografis di mana ia pernah tinggal berkat elemen-elemen yang dikandungnya. Para ilmuwan menggunakan metode khusus yang disebut pemetaan isotop dan menemukan bahwa babun Kerajaan Baru yang mereka analisis berasal dari lokasi Eritrea, Ethiopia atau Somalia. 5 mumi babun dan periode Ptolemait memiliki tingkat strontium yang sama dengan yang ditemukan di Mesir. Jadi orang Mesir kuno mungkin memiliki tempat khusus untuk membiarkan dan memelihara babun. Mungkin di Memphis, sebuah kota Mesir hilir, bukan Tennessee ya. Sementara itu para ahli paleontologi dari Selandia Baru beruntung karena sebongkah batu besar terbelah akibat air pasang dan memperlihatkan fosil penguin terbesar yang pernah hidup di bumi. Para ilmuwan menggunakan pemindai laser untuk membuat model 3D dari tulang penguin purba tersebut. Mereka membandingkan tulang-tulang ini dengan ukuran sirip penguin modern dan menghitung berapa berat penguin purba tersebut. Saat ini penguin terbesar, penguin kaisar, memiliki berat antara 25 hingga 45 kg. Para peneliti berpikir bahwa penguin dari masa lalu yang mereka temukan memiliki berat sekitar 154 kg. Benar-benar raksasa dunia penguin. Burung-burung besar yang tidak bisa terbang ini hidup di lautan di sekitar Selandia Baru lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Setelah dinosaurus punah, penguin-penguin ini benar-benar memanfaatkan tubuh besarnya untuk tetap hangat di air yang dingin. Hewan ini bahkan mungkin telah berkeliling dunia berkat itu. Dan penguin raksasa ini bisa saja menakut-nakuti predator, tapi jelas tidak ada yang mau memangsanya. Asteroid yang memusnahkan dinosaurus juga memusnahkan sebagian besar reptil laut besar, dan nenek moyang anjing laut dan paus masih hidup di daratan. Pada tahun 1992, 4 petani di Tiongkok sedang menguras air dari kolam mereka dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kapal yang penuh dengan emas dan patung-patung kuno yang bernilai jutaan. Tidak, aku bercanda. Tapi mereka menemukan Gua Long Yao. Ini adalah 24 gua besar yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Meskipun gua-gua tersebut sangat besar dan dibuat dengan baik, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, alasannya dibangun, atau caranya dibangun. Para ahli menduga gua-gua tersebut berusia setidaknya 2000 tahun. Namun mereka tidak mengerti kenapa gua-gua ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Semua gua di Lung Yao terlihat sama dan tidak terhubung satu sama lain.
Setiap gua punya satu pintu masuk yang terhubung ke poros vertikal dengan tangga berukir. Hujan dan air dari permukaan dapat mengalir ke dalam gua melalui tangga ini. Untuk mengatur air ini, gua-gua tersebut memiliki alur khusus, saluran, dan sistem untuk menangkap air di bagian bawah. Jadi sepertinya para pembangun kuno benar-benar ahli dalam hal drainase dan pengelolaan air. Mungkin kotaku bisa belajar dari mereka karena kotaku ini berubah menjadi Venesia setiap kali hujan deras. Gua-gua tersebut dibangun di bawah sebuah bukit yang dinamai sesuai dengan nama seekor burung yang merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati dalam mitologi dan budaya Tiongkok. Ini melambangkan semua hal terbaik seperti kebajikan yang tinggi, keanggunan, dan penyatuan yin dan yang. Para ilmuwan berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara gua dan burung tersebut, tapi sejauh ini hanya teori. Para ahli dan Institut Teknologi Kelautan Nasional India sedang melakukan survei polusi rutin mereka ketika mereka menemukan beberapa struktur yang tampak seperti kota di bawah air. Dengan menggunakan teknologi sonar khusus, tim tersebut menemukan bentuk-bentuk geometris yang besar di dasar laut. Mereka mengangkat berbagai benda dari situs tersebut, seperti tembikar, manik-manik, patung, bagian-bagian dinding, dan bahkan tulang dan gigi manusia. Mereka menduga bahwa reruntuhan tersebut berasal dari peradaban yang lebih tua dari peradaban lembah Indus zaman perunggu, yang merupakan budaya perkotaan paling awal di anak benua India yang kita ketahui sejauh ini. Namun tidak semua orang ikut merayakan penemuan yang mengagumkan ini. Beberapa arkeolog menolak untuk mempercayainya dan mengira bahwa ini hanyalah tipuan komputer. Dan bahkan ketika mereka melihat ratusan artefak dari dasar laut, mereka mengatakan bahwa mungkin benda-benda itu hanyut di bawah aliran sungai kuno ke sana dari tempat lain. Tim yang menemukan situs bawah laut tersebut memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka benar. Mereka memilih sepotong kayu sebagai bukti utama. Mereka mengujinya dan menemukan bahwa usianya sudah 9.500 tahun. Itu bisa jadi adalah usia seluruh situs. Orang-orang yang skeptis masih bersikeras bahwa kita tidak bisa menulis ulang seluruh sejarah manusia hanya karena sepotong kayu. Bahkan 23 tahun sejak penemuannya, tidak ada yang yakin dengan jawaban akhirnya. Ini sebagian karena sulitnya menjelajahi situs tersebut. Situs ini berada di perairan yang sangat berbahaya dengan arus yang kuat dan ombak besar. Selama musim panas yang sejuk di Antartika, dari akhir November hingga Januari, para ahli geologi dari University of Wisconsin, Milwaukee mendaki lereng McIntyre Promontory yang membeku di pegunungan Transatlantik. Di atas padang es, mereka mengamati bebatuan abu-abu di gunung itu untuk mencari fosil dari masa ketika benua itu masih memiliki hutan hijau. Pada akhir perjalanan mereka, para ahli geologi menemukan potongan-potongan fosil 13 pohon. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa pohon-pohon tersebut berusia lebih dari 260 juta tahun. Ini berarti hutan tersebut tumbuh pada akhir periode Permian sebelum dinosaurus pertama muncul. Lebih dari 90% dari semua spesies di bumi telah lenyap pada masa itu, termasuk hutan-hutan di kutub. Pohon-pohon ini akan sangat tangguh jika tumbuh di Antartika dan bisa bertahan. Namun peningkatan besar gas seperti karbon dioksida dan metana pasti telah merobohkannya. Hutan Antartika ini adalah cara yang luar biasa bagi kita untuk melihat seperti apa kehidupan sebelum kepunahan. Dan kita bahkan bisa memahami apa yang menyebabkannya. Hutan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana tanaman yang ada di masa lalu berbeda dengan tanaman yang kita kenal sekarang. Kamu akan terkejut saat mengetahui penemuan yang mengubah hidup seseorang hanya dengan menjelajahi Google Maps. Seperti orang ini yang menemukan kawah mencurigakan dan mungkin telah membuat penemuan ilmiah besar. Pada tahun 2024, Joel Lupon dari Kanada merencanakan perjalanan berkemah santai di tanah kelahirannya. Dia membuka Google Earth dan memperbesar wilayah Côte Nord Quebec. Saat itulah dia melihatnya struktur bulat yang tidak biasa ini. Hasil pengukurannya sangat mengesankan, 15 km dari satu titik ke titik lainnya, dan tampaknya ada sebuah danau di sebelahnya. Dia segera mencetak layar dan mengirimkan gambar tersebut ke seorang ahli geofisika Prancis untuk mengetahui apakah dia tahu tentang hal itu. Seringkali gambar-gambar ini ternyata bukan apa-apa atau hanya watermark Google Earth. Tapi dia terkejut ketika membuka emailnya dan melihat balasan dari sang ilmuwan. Ahli geofisika itu mengatakan bahwa jika dilihat dari topografinya, Lupon mungkin telah menemukan area tumbukan meteor. Area yang terkena dampak sangat sulit untuk diidentifikasi karena telah ada selama jutaan tahun, sebagian besar bentuknya telah banyak berubah akibat erosi.
Para ilmuwan menyebut area ini sebagai struktur tumbukan. Struktur ini biasanya berbentuk lingkaran atau seperti kawah dan terbuat dari batuan dasar yang berubah bentuk. Ini terjadi ketika meteor jatuh ke permukaan bumi. Masalahnya adalah karena kawah menciptakan dinding besar di sekelilingnya, area ini biasanya disalahartikan sebagai pegunungan. Itulah yang membuat penjelajah Kanada ini bingung, tapi ahli geofisika Prancis yang menganalisis kasus ini memberinya harapan. Formasi aneh di Quebec itu telah diklarifikasikan sebagai jenis formasi vulkanik. Setelah Lupon membawa topik ini kembali ke dalam agenda, para ilmuwan harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Hingga penemuan terbaru ini, para ilmuwan mengira area tersebut terlihat seperti itu karena beberapa formasi vulkanik. Hal ini sebenarnya normal karena hal-hal lain seperti vulkanisme dan sinkhole dapat disalahartikan sebagai kawah tumbukan. Untuk memverifikasi, mereka meminta beberapa sampel dari situs tersebut dan ini adalah cara yang lebih dapat diandalkan untuk memeriksa fakta apakah meteor mendarat di sana atau tidak. Ketika menghantam bumi, meteor membawa berbagai jenis mineral dari luar angkasa. Itulah keistimewaan kawah tumbukan. Kawah-kawah ini mengungkap hubungan antara bumi dan alam semesta di luar sana. Saat ini para ilmuwan telah membuat katalog sebagian besar mineral yang berasal dari planet kita. Ketika mencari struktur tumbukan, mereka biasanya mencari hal-hal seperti tinnite dan kamacite yang hanya bisa ditemukan dalam meteor. Kawah tumbukan terbesar di dunia yang diketahui adalah Kawah Vredefort yang terletak di Afrika Selatan. Kawah besar ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Asteroid yang membentuknya diperkirakan merupakan salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam planet bumi. Ketika para peneliti mendapatkan hasil dari situs tersebut di Kanada, mereka mengkonfirmasi situs tersebut mengandung zirkon, mineral yang cenderung menunjukkan area tumbukan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa Lupon benar-benar menemukan kawah tumbukan, tapi para ilmuwan sedang mengatur misi penelitian ke daerah tersebut untuk memastikannya. Jika ternyata itu benar-benar kawah tumbukan, ini adalah berita yang sangat besar karena penemuan terakhir dibuat pada tahun 2013. Salah satu penemuan memukau lainnya datang dari seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun, William Gadoury, yang juga orang Kanada. Dia senang mencari kota-kota Maya yang telah lama hilang. Berbeda dari cerita sebelumnya, William memiliki niat dan metodologi penelitian. Dia telah mempelajari banyak buku tentang peradaban Maya dan dia percaya suku Maya membangun kota mereka berdasarkan bintang-bintang di langit. Jadi dia membuka buku dan memetakan semua kota yang telah ditemukan. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang penting, ada sebuah area di semenanjung Yucatan di Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi pada peta konstelasi ada 3 bintang, dan dia berpikir, mungkinkah ini berarti ada sebuah kota yang hilang yang menunggu untuk ditemukan di dekatnya? William Gadoury dikenal sebagai seorang jenius dalam bidang sains dan bahkan telah memenangkan penghargaan untuk teori rasi bintang ini. Ketika dia menyadari ada kota ketiga yang hilang dari 20 rasi bintang yang dia teliti, dia mulai mencari foto satelit di Google Earth yang dapat membantunya memecahkan misteri ini. Kemajuan teknologi satelit telah memberikan cahaya baru pada kota-kota Maya yang telah lama hilang seperti Tikal yang terletak di jantung hutan Guatemala. Tikal diyakini sebagai ibu kota kekaisaran Maya kuno. William punya harapan, jadi dia menghubungi seorang teman di Badan Antariksa Kanada untuk memverifikasi apa yang dia temukan. Karena ia telah memenangkan penghargaan untuk penelitiannya, ia memiliki teman di posisi penting, saat itulah segalanya menjadi menarik. Menurut gambar-gambar tersebut, ada sebuah area persegi yang luas di perbatasan Meksiko dan Belize yang tampak seperti sisa-sisa kota. William membawa gambar-gambar itu ke seorang ahli penginderaan jauh. Mereka mempelajari gambar-gambar tersebut secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa area tersebut mungkin memiliki 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. William menamai kota baru yang ditemukannya sebagai Mulut Api, tapi teorinya sangat diperdebatkan di dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya yang berusaha menyanggah temuan William.
Para ahli mengatakan teori rasi bintang terlalu tidak ilmiah. Para antropolog dan astronom terkenal mengatakan metodologi yang digunakan William adalah sebuah tindakan imajinasi yang kreatif. Tapi tetap saja ada seorang remaja berusia 15 tahun yang hampir menemukan kota maya yang telah lama hilang. Itu menurutku cukup menarik sih. Bagaimana dengan titik-titik kecil yang muncul pada gambar Google Earth? Lingkaran-lingkaran aneh dan berbintik-bintik ini ditemukan di tengah-tengah gurun Aljazair. Seorang pengguna YouTube yang sedang menjelajahi Google Earth menemukan lingkaran-lingkaran ini dan mendapati bahwa orang-orang telah memperdebatkan asal-usulnya selama bertahun-tahun. Dia mengira lingkaran-lingkaran itu adalah kesalahan dari citra satelit. Ada lusinan di antaranya membentang bermil-mil dalam garis lurus, mereka jauh dari kota, jalan raya, atau aktivitas manusia, sehingga sulit untuk memahami apakah itu buatan manusia atau hanya fenomena alam. Untuk memecahkan misteri ini, ia mewawancarai orang-orang yang mengambil gambar Google Earth. Dia menemukan foto-foto itu 100% benar. Lingkaran-lingkaran itu ada di sana dalam kehidupan nyata. Lingkaran-lingkaran itu muncul di beberapa gambar dari beberapa tahun. Pada awalnya dia menduga itu adalah hasil dari aktivitas minyak. Aljazair adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, jadi hal ini masuk akal. Untuk mengetahui apakah daerah tersebut layak untuk diekstrasi, perusahaan biasanya melakukan survei seismik. Survei ini merupakan cara untuk menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kejut ke dalam tanah. Bergantung pada bagaimana gelombang itu memantul kembali, kamu akan tahu apa yang ada di bawah tanah. Ada kemungkinan lain. Sahara adalah daerah yang sangat kering di planet ini. Suhu tinggi rata-rata di musim panas lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup di sana, orang perlu menemukan cara untuk mengakses air. Jadi dugaan keduanya adalah bahwa lingkaran-lingkaran itu adalah semacam reruntuhan atau sisa-sisa sumur air kuno. Tapi ketika berbicara dengan seorang ahli, dia menemukan bahwa itu bukanlah sumur air kuno. Kamu bisa melihat beberapa konstruksi tradisional ini di kota-kota lain di Google Earth. Semuanya terlihat sangat berbeda dengan lingkaran misterius itu. Dia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Aljazair untuk mencari tahu kebenarannya. Dia berkendara sejauh 160 km ke jantung gurun dan ketika sampai di sana, dia melihatnya. Sebuah kawah besar yang digali di atas pasir dikelilingi oleh 12 lubang yang kecil. Itu tampak seperti nenek moyangnya jam modern. Di sana dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia temukan di Google Earth. Kabel logam yang tipis. Ketika sang YouTuber yang penasaran dan timnya itu mulai menggali pasir, mereka menemukan dinamit tua dan juga beberapa kaleng sarden. Ternyata mereka menyembunyikan kebenaran. Lingkaran Sahara, demikian sebutannya, bukanlah sisa-sisa sejarah survei seismik. Pada saat lingkaran-lingkaran itu dibuat, teknologi ini bahkan belum ada. Itu pasti terkait dengan eksplorasi minyak. Lubang-lubang dinamit itu adalah metode kuno untuk mencari minyak. Dan kaleng-kaleng sarden itu gimana? Kaleng-kaleng itu ditinggalkan oleh para pekerja yang sedang menjelajahi wilayah tersebut. Satu lagi misteri Google Earth terpecahkan. Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar.
Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya.
Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini, warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya. Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Gurun Sahara sangat luas, mencakup 8% wilayah dunia. Lebih besar dari Amerika Serikat atau Tiongkok. Yang mengejutkan, Sahara bukanlah gurun terbesar di dunia. Gurun ini merupakan yang terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktika. Tapi Sahara jelas gurun terpanas. Suhu di sana mencapai 57 derajat Celcius. Tempat ini memiliki beberapa bukit pasir paling menakjubkan yang pernah kamu lihat, menjulang hingga 450 meter tingginya. Tapi yang menakutkan, ada risiko bukit pasir ini akan terus menyebar hingga menutupi seluruh dunia. Mengejutkannya, pengaruh gurun Sahara mencakup jauh melewati perbatasannya. Debunya yang terbawa angin kencang sampai ke Inggris dan ke seluruh benua Eropa, terutama di musim dingin. Debu yang mengendap di tanah saat hujan turun ini sudah jadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi penduduk Inggris dan sering meninggalkan noda merah pada mobil. Keterkaitan antara Sahara, Inggris, dan Eropa ini menjadi pengingat akan jangkauan global dari fenomena lingkungan.
Kamu mungkin berpikir ini bukan masalah besar, tapi hal ini bisa mengubah Eropa menjadi padang pasir, membuat tanahnya menjadi tidak subur dan berkurangnya makanan bagi penduduk Eropa. Tanah adalah aspek fundamental dari keberadaan manusia, sama pentingnya dengan air bersih dan udara. Tanpa tanah, kita tidak akan memiliki apa-apa selain lanskap yang tandus. Gurun Sahara telah berhasil melintasi Laut Mediterania. Hal ini mengkhawatirkan dan bisa mengubah lanskap selamanya. 1/5 wilayah Spanyol telah berubah menjadi gurun. Korban berikutnya adalah Italia, yang juga menghadapi masalah penggurunan. Bahkan hampir semua negara Eropa memiliki masalah yang sama. Menurut seorang ahli, tanah yang tidak berubah selama hampir 2000 tahun ini sebagian besar akan menjadi bebatuan dan tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. 60% tanah di Moldova sudah hilang dan masalahnya telah meluas melintasi Laut Hitam. Pasir telah mencapai Tiongkok dan Mongolia, ribuan mil jauhnya dari Gurun Sahara. Semua ini menyebabkan kerugian sebesar 4 miliar dolar per tahun. Ancaman ini begitu signifikan hingga bahkan PBB telah mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya sesegera mungkin. Italia mengirimkan bantuan ke Afrika untuk menghentikan perluasan Gurun Sahara. Jika proses ini tidak berhenti dalam 10 tahun ke depan, jutaan orang akan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Gurun Sahara meluas sekitar 48 km per dekade. Kamu bisa menghitungnya untuk tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menutupi Eropa. Sejak tahun 1920, Gurun Sahara telah meluas sekitar 10%. Tapi harapan masih ada, karena lebih dari 172 negara telah bergabung untuk menghentikan penggurunan dunia. Program Pangan Dunia adalah proyek yang bertujuan untuk bantu mengembalikan lahan hijau yang pernah ada di Sahara. Ketika mereka memberitahu orang-orang yang tinggal di Sahara tentang upaya yang akan dilakukan, mereka ditertawakan dan hal itu dianggap mustahil. Namun, ketika ada tujuan yang jelas, hal yang mustahil menjadi mungkin. Jika kita melakukan perjalanan kembali sekitar 5.000 tahun ke masa lalu, kita akan melihat hutan indah dengan pepohonan dan rerumputan yang subur. Iklim Afrika telah berubah selama 21.000 tahun, dari daratan hijau subur menjadi padang pasir yang tidak bisa dihuni. Hal ini berkaitan dengan rotasi bumi dan angin muson yang membawa air ke benua yang kering ini. Namun, dengan bantuan para ilmuwan dan beberapa trik cerdas, kita bisa mengembalikan pepohonan dan menghentikan Sahara. Sungai Senegal menjadi perbatasan antara Gurun Sahara, kota Senegal, dan Mauritania. Ketika melihat area ini dari luar angkasa, kamu akan mendapati bagaimana gurun pasir meluas hingga ke Senegal karena vegetasi di sepanjang tepi sungai hampir tidak ada. Hutan dapat berfungsi sebagai penghalang, mencegah pasir tertiup angin dan gurun tidak meluas. Sebuah upaya untuk menciptakan tembok hijau besar sedang dilakukan, dan cara melakukannya cukup mengesankan. Tidak ada yang tumbuh di area yang saat ini direstorasi selama lebih dari 40 tahun, membuat penduduk setempat mencari tempat lain untuk tinggal. Orang-orang sangat senang ketika mereka melihat lahan tersebut dapat dipulihkan. Mereka sangat berkomitmen dan belajar untuk mengolah tanah dan menanam makanan. Saat ini, lebih dari 300 km persegi telah dipulihkan dan diubah menjadi wilayah hijau subur. Wilayah Sahel berada di titik awal penggurunan dan sangat penting untuk membangun tembok hijau di daerah itu terlebih dulu. Tidak sulit untuk membuat tembok ini karena hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Tanah di sana terpanggang matahari dan sekeras balok beton. Jika pernah menuangkan air ke atas beton, kamu akan tahu bahwa air akan mengalir begitu saja. Air itu tidak berhenti di satu tempat. Jadi mereka harus membuat penahan air berbentuk setengah lingkaran yang akan menahan air untuk menutrisi tanaman. Ketika tahu tentang cara kerja penampung setengah lingkaran ini, kamu mungkin berkata, kenapa itu tidak terpikirkan dari dulu? Sebenarnya teknik ini sudah kuno dan pernah diterapkan di Sahel. Tapi teknik ini hilang seiring waktu. Ketika hujan turun, air dikumpulkan ke dalam penampung setengah lingkaran yang dibuat sedikit lebih rendah dari tanah di bawah garis kontur. Ada juga semacam tepian di ujung penampung yang mencegah air meluap.
dan di tengah-tengahnya ada tanaman yang senang karena memiliki banyak air untuk tumbuh subur. Selain itu, sangat penting untuk menanam tanaman asli yang terbiasa dengan kondisi yang keras, seperti sorghum dan millet. Tanaman ini telah bertahan hidup di sana selama ribuan tahun dan menghasilkan biomasa dalam jumlah baik, yang berarti lahan dapat direhabilitasi lebih cepat dan orang-orang akan lebih cepat mendapat makanan. Air yang akan masuk ke penampung tidak akan hilang. Air tersebut akan menembus tanah dan mengisi air bawah tanah. Hal ini akan memastikan bahwa air tanah tidak akan pernah habis dan generasi mendatang akan memiliki air yang bisa digunakan. Teknik penanaman cerdas ini tidak terbatas pada penampung setengah lingkaran. Orang-orang juga membuat garis-garis dan menanam berbagai sayuran seperti tomat. Selanjutnya, ada tempat-tempat yang hanya untuk pohon seperti lemon atau jeruk. Setelah hari yang panjang dan panas, tidak ada yang lebih nikmat dari limun dingin yang baru dibuat. Pepohonan juga akan melindungi tanah dan jika beruntung akan ada hutan baru di Gurun Sahara. Tujuannya adalah untuk meniru dinamika hutan, mulai dengan tanaman kecil dan secara bertahap berkembang ke tanaman lebih besar yang lebih bermanfaat. Mereka menargetkan untuk menanam lebih dari 10.000 pohon. Saat ini banyak orang meninggalkan Sahara setelah musim hujan untuk pergi ke kota atau meninggalkan Afrika. Pada musim ini, desa-desa seperti kota hantu, hanya hewan yang bisa ditemukan di sana. Kebanyakan orang pergi. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak ada yang mau tinggal di padang pasir yang tandus. Untungnya dengan semua teknologi lama yang telah dikembangkan ini, banyak orang perlahan tapi pasti kembali ke tanah mereka dan mulai bertani. Hal terbaik adalah tidak ada musim dingin yang brutal, sehingga tanaman tumbuh sepanjang tahun dan penduduknya bisa selalu memiliki makanan. Orang-orang bisa lebih bersosialisasi karena sekarang semua menetap di desa mereka dan tidak banyak bepergian. Jika proyek ini berhasil, Afrika akan terselamatkan dan dunia tidak akan berubah menjadi gurun raksasa. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir.
Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa, gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran.
Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan.
Baru-baru ini situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4.300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4.000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini. Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda?
Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan Gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh. Mungkin ada 36 peradaban lain yang berkeliaran di Bima Sakti dan lebih dari 170 miliar galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Kondisi untuk kehidupan ada di seluruh penjuru ruang angkasa, jadi di manakah semua orang? Fisikawan nuklir Enrico Fermi mengajukan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan ini saat istirahat makan siang bersama rekan-rekannya pada tahun 1950 yang mengarah pada salah satu paradoks yang paling menggelisahkan di alam semesta. Meskipun kemungkinan besar ada peradaban luar angkasa, kita masih belum menemukan bukti yang jelas tentang mereka. Salah satu penjelasan yang mungkin datang dari hipotesis kebun binatang. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat makhluk luar angkasa yang maju sudah ada dan tahu persis siapa kita dan di mana kita berada, tapi sengaja memilih untuk tetap bersembunyi. Mereka hanya mengamati perilaku unik manusia seolah-olah kita berada di semacam taman marga satwa kosmik, tapi niat mereka bisa jadi jauh lebih kelam. Jika kamu penggemar Star Trek, kamu mungkin ingat aturan utama bagi anggota Federasi. Petugas Starfleet tidak boleh menghubungi spesies yang belum maju untuk menghindari mengacaukan perkembangan mereka. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Meskipun fiksi, aturan ini dengan sempurna menggambarkan apa yang dimaksud dengan hipotesis kebun binatang. Makhluk dari penjuru alam semesta melihat planet kita sebagai kebun binatang kosmik dengan palang satu arah. Mereka bisa melihat kita menyikat gigi di pagi hari atau mengajak anjing kita berjalan-jalan, tapi kita tidak bisa melihat mereka meski sekilas. Dalam teori ini, bentuk kehidupan non-terestrial sengaja menjaga jarak dengan kita, berpegang pada kesepakatan kebijakan lepas tangan di lingkungan kosmik yang luas. Sepertinya semua makhluk super pintar itu setuju bahwa kita perlu memiliki kebebasan untuk membentuk masa depan dan takdir kita sendiri, mengikuti jalur perkembangan kita sendiri tanpa kontaminasi dari luar.
Idenya adalah bahwa peradaban super canggih ini bisa jadi berada 500 juta tahun di depan kita yang akan menjelaskan mengapa kita belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Dan mungkin memang lebih baik seperti itu karena manusia pada akhirnya bisa dihancurkan atau bahkan berasimilasi dengan kekuatan kosmik yang baru ini. Gaya Independence Day. Meskipun hal-hal seperti pergi ke museum seni mungkin menarik bagi kita, makhluk luar angkasa mungkin tidak akan terlalu senang melihat kita memandangi lukisan Mona Lisa selama berjam-jam. Budaya antar planet mungkin lebih suka membeli tiket untuk diam-diam mengamati bagaimana kita mengembangkan teknologi baru seperti satelit ultramodern. Menurut teori kebun binatang, mereka tidak bisa menjangkau kita sampai kita mencapai tingkat perkembangan tertentu. Jadi meningkatkan teknologi dan kebijaksanaan kita menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah cukup dewasa dan tidak memerlukan pengasuhan pesawat luar angkasa mereka lagi. Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk mempercayai hipotesis kebun binatang. Maksudku, oke, makhluk luar angkasa mungkin tidak mengunjungi atau menjangkau kita karena kita belum terlalu maju. Tapi sulit untuk menjelaskan mengapa mereka terus mengabaikan semua upaya kita untuk berkomunikasi. Bahkan jika penjaga kebun binatang berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kehidupan dan perilaku hewan, aku yakin mereka tidak bisa mengabaikan beruang yang berbicara dengan bahasa Inggris yang keras dan jelas tentang keinginannya untuk berkomunikasi. Jadi itulah alasan mengapa manusia terus mencoba dan mencoba memancing reaksi dari penghuni planet lain dengan menggunakan sinyal radio. Pada tahun 2017, di sebuah lembah yang berjarak 8 mil di sebelah tenggara kota Tromsø di Norwegia, sebuah antena radar memancarkan musik elektronik yang dikomposisikan secara khusus kepada calon pendengar intergalaksi. Target pendengarnya berada di GJ273 yang juga dikenal sebagai bintang Lyten. Bintang ini merupakan katai merah kerdil yang terletak 12 tahun cahaya dari tata surya. Karena gelombang radio merambat dengan kecepatan cahaya, kita harus menunggu lebih dari 2 dekade sebelum mendapatkan jawabannya. Tapi masalah utama dengan gelombang radio adalah kita tidak tahu kemana harus mencari dan peradaban mungkin berada sejauh 17.000 tahun cahaya. Ditambah lagi, kita tidak tahu frekuensi radio mana yang digunakan makhluk luar angkasa untuk mengobrol. Di bumi, kita menggunakan spektrum radio untuk mengirim sinyal ke alam semesta dengan asumsi bahwa apa yang berhasil bagi kita mungkin merupakan metode yang umum bagi peradaban lain. Tapi nyatanya, cara ini dianggap sebagai teknik yang agak kuno bagi makhluk lain. Itulah mengapa proyek-proyek saat ini sedang mencari techno-signatures, yaitu tanda-tanda aktivitas teknologi dari makhluk luar angkasa seperti lampu kota, panel surya, bangunan raksasa, atau satelit buatan. Petunjuk potensial lainnya adalah mempelajari atmosfer planet yang mengorbit bintang-bintang di dekatnya karena peradaban maju mungkin mengubah atmosfernya dengan gas-gas yang berbeda sehingga bisa dideteksi. Meskipun telah dilakukan pengamatan selama puluhan tahun, masih belum ada bukti pasti bahwa peradaban luar angkasa yang maju ada di luar sana, tapi bukan berarti tidak ada. Bahkan dengan memperluas bidang pencarian, peluangnya jauh lebih kecil daripada mendapatkan jackpot dengan peluang sekitar 1:3 miliar untuk menemukan peradaban maju dalam jarak tertentu dari bumi. Mungkin makhluk luar angkasa menanggapi upaya komunikasi kita, tapi dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Alam semesta sudah ada selama lebih dari 13 miliar tahun, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun lalu, dan itu baru 0,01% dari usia alam semesta. Ibaratnya kita masih belajar berbicara, sementara makhluk super pintar lainnya mungkin mengirimkan pesan kepada kita yang tidak bisa diterjemahkan. Kita terus menunggu UFO raksasa mendarat di bumi dan IT hijau dengan mata besar keluar dari sana. Tapi kita lupa kalau tetangga kita di antar galaksi mungkin lebih tertarik membangun teknologi nano untuk mengawasi kita. Mereka mungkin juga sedang mencoba berkomunikasi menggunakan neutrino, yaitu partikel subatom dengan massa yang sangat kecil yang bisa dengan mudah melewati planet kita tanpa terdeteksi oleh perangkat teknologi yang ada saat ini.
Hipotesis kebun binatang memiliki masalah lain, yaitu cukup sulit untuk percaya bahwa dengan semua peradaban yang seharusnya berkeliaran di alam semesta, mereka semua akan memutuskan untuk tidak menghubungi manusia. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada struktur yang hebat dengan kecerdasan yang lebih tinggi, yang bekerja sebagai kepala alam semesta yang memberikan perintah langsung dan aturan yang jelas agar kita tetap terisolasi. Tapi kita berbicara tentang miliaran kemungkinan untuk hidup kan? Semakin banyak peradaban, berarti semakin banyak kemungkinan pelanggaran aturan tidak boleh kontak ini. Jadi kemungkinan besar, setidaknya ada satu planet independen yang sama putus asanya untuk menemukan kehidupan di alam semesta seperti kita. Beberapa ilmuwan juga sangat yakin kalau kehidupan yang lebih maju seperti itu sudah menjajah bumi dan planet-planet lain, kita pasti sudah mengetahuinya sekarang. Hipotesis kebun binatang memiliki dua variasi lain yang lebih menakutkan. Dalam hipotesis laboratorium, tidak ada yang menghubungi kita karena umat manusia sebenarnya sedang menjadi sasaran eksperimen dan bumi pada dasarnya adalah laboratorium sains raksasa. Makhluk dari dunia lain bisa jadi sedang menganalisis respon manusia terhadap berbagai tantangan untuk bertahan hidup seperti tsunami atau gempa bumi besar. Dalam kasus ini, kesepakatan tidak ada kontak antara semua kelompok ruang angkasa akan lebih masuk akal karena mengatasnamakan penelitian ilmiah demi kebaikan yang lebih besar, setidaknya bagi mereka. Hipotesis planetarium yang diusulkan pada tahun 2001 menyatakan bahwa kita hidup di alam semesta buatan dalam suatu realitas virtual yang dirancang untuk memberi kita ilusi bahwa alam semesta itu kosong. Padahal tidak, namun tidak ada generator yang bisa menguji hipotesis ini. Selain kebun binatang, laboratorium, dan teori planetarium, ada jawaban lain yang mungkin untuk paradoks Fermi. Tidak ada yang menghubungi kita karena manusia benar-benar sendirian di alam semesta. Hal ini dikenal sebagai hipotesis bumi langka, dan ini menekankan bahwa bumi menempati posisi yang sangat unik. Tidak ada planet lain yang bisa membawa kehidupan ke alam semesta yang bisa lebih dari sekedar bakteri. Kita mungkin menganggap diri kita cukup beruntung karena perubahan kecil pada salah satu parameter orbit bumi seperti jarak bumi ke matahari atau laju rotasi dapat membuat kondisi yang terlalu ekstrem bagi manusia atau kehidupan secara umum. Tapi sekali lagi, sulit untuk berpikir bahwa kita sendirian di alam semesta yang luas ini. Jadi kita kembali ke paradoks, di manakah semua orang? Ada banyak sekali komunitas organisme kecil yang tidak biasa, yang hidup di Laguna, di Patagonia. Dan mereka adalah bentuk kehidupan pertama yang pernah ada. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai dua ilmuwan, Brian dan Maria, pergi menjelajahi daerah-daerah tertentu di Patagonia. Patagonia menempati hampir setengah dari wilayah Argentina, dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya beberapa petani dan peternak domba yang sebagian besar tinggal di dekat sungai dan menanam berbagai macam tanaman seperti apel, pir, dan alfalfa. Dahulu kala, tempat ini merupakan tempat yang liar dan jauh tempat suku-suku Indian tinggal. Tapi kali ini kita akan mengikuti jejak bentuk kehidupan yang muncul jauh sebelum manusia dan melihat lebih dekat mikroorganisme menarik yang ditemukan Brian dan Maria. Mereka berdua harus berkendara selama 9 jam melalui jalan yang tidak mulus untuk mencapai tempat tujuan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil, hanya 35 orang yang tinggal di sana. Orang-orang ini bergantung pada satu mata air karena hampir tidak pernah turun hujan di sana. Pada malam terakhir di desa tersebut, Brian menyadari bahwa citra satelit yang diambilnya menunjukkan serangkaian laguna yang hanya berjarak 16 km. Keesokan harinya, tim kecil itu melompat ke dalam mobil dan pergi ke jalan sejauh yang mereka bisa, sampai jalan menjadi terlalu sulit untuk dilalui. Mereka terus mendaki di sisa perjalanan. Perjalanan menjadi sulit karena mereka harus membawa air untuk menghadapi sinar matahari yang menyengat. Di beberapa tempat, mereka akhirnya tenggelam hingga ke lutut dalam lumpur yang terbuat dari garam. Di atas sana ada 12 laguna dengan air yang sangat jernih. Tempat itu sendiri tidak menawarkan banyak hal kecuali air yang sangat asam dan asin serta sinar matahari yang sangat terik. Namun, rasanya seperti kembali ke masa lalu karena kondisinya seperti kondisi bumi bertahun-tahun yang lalu.
Ketika Brian memeriksa laguna, dia terkejut melihat banyak mikroorganisme yang tidak biasa di sana. Kita menyebutnya stromatolith, dan mereka sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Tapi makhluk itu berkumpul dan membentuk komunitas yang besar. Di masa lalu, banyak spesies yang tidak biasa hidup dengan cara ini. Misalnya, Cyanobacteria. Mereka penting pada masanya karena mereka menghasilkan oksigen. Bumi pada tahap awal tidak memiliki banyak gas ini di atmosfernya. Stromatolith pertama mungkin dibentuk oleh beragam jenis bakteri yang tidak menghasilkan oksigen dan hidup damai di sana. Mereka membentuk lapisan-lapisan menumpuk di atas satu sama lain sehingga setidaknya beberapa di antaranya bisa mendapatkan sedikit sinar matahari. Mereka menggunakan pasir dan cairan lengket untuk tetap berdekatan. Brian juga sangat terkejut karena itu adalah stromatolith hidup terbesar yang pernah dilihatnya. Stromatolith hidup biasanya tumbuh setinggi lebih dari 1 meter, tapi yang baru ditemukan ini memiliki lebar 5 meter dan tinggi beberapa meter, sangat besar dibandingkan dengan stromatolith yang hidup di tempat lain. Dan fosilnya bahkan lebih besar. Dahulu kala, mereka bisa tumbuh lebih besar dari saat ini karena tidak ada banyak spesies lain yang bisa memangsa atau menyakiti mereka. Selain itu, saat ini ada banyak organisme lain yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari mereka dan mengambil ruang mereka. Itulah sebabnya stromatolith hanya dapat bertahan hidup di tempat-tempat langka di mana hampir tidak ada makhluk lain yang dapat hidup. Seperti di laguna yang sangat asin, yang terletak jauh di atas permukaan laut di Punya de Atacama. Stromatolith yang ditemukan di sana adalah yang paling terkenal, karena mereka mungkin merupakan contoh terbaik dari kehidupan paling awal di planet kita. Namun mereka sebenarnya bukan bentuk kehidupan pertama di bumi. Fosil tertua mereka berusia 3,5 miliar tahun. Sementara beberapa bukti lain yang kita miliki menunjukkan bahwa kehidupan di planet kita muncul sekitar 4,1 miliar tahun yang lalu. Mungkin beberapa stromatolith juga hidup pada masa itu, tapi bumi sudah banyak berubah sejak saat itu dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Sekilas semua ini mungkin tidak terlihat penting karena belum ada yang menemukan makhluk eksotis dan aneh yang belum pernah dilihat di dunia ini. Tapi ini adalah contoh penting dari pencarian kehidupan di tempat lain di alam semesta. Para ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari Mars sering datang ke tempat ini karena mungkin saja mirip dengan rupa planet merah itu di masa lampau. Jika ada fosil yang tersembunyi di bebatuan purba di Mars, mungkin saja fosil itu mirip dengan stromatolith ini. Sebuah negeri yang jauh di sana telah mengungkapkan beberapa rahasianya. Antartika, dengan dunia yang hilang yang ditemukan di bawah esnya. Antartika tidak selalu menjadi tanah yang dingin dan terisolasi dari salju dan lapisan es. Dulunya, Antartika merupakan bagian dari super benua Gondwana, bersama dengan wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, Afrika, Australia, Semenanjung Arab, dan anak benua India. Namun, pada suatu saat, benua ini memisahkan diri dan membangun kehidupannya sendiri. Benua ini terbentuk ketika daratan lain mulai menjauh, yang kemudian menciptakan garis pantainya sendiri. Tapi Antartika juga berbeda dalam banyak hal lainnya saat itu. Dulunya, Antartika adalah sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan yang megah dan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan. Para ilmuwan menggunakan radar dan satelit untuk menjelajahi dunia misterius yang tersembunyi di bawah es di sana. Tanah purba yang dekat dengan Samudra Hindia ini luasnya sebesar negara bagian Maryland, Amerika Serikat atau Belgia. Usianya lebih dari 14 juta tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa daerah ini terbentuk lebih dari 34 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Antartika mengalami pembekuan yang dalam. Pada awalnya suhu di sana lebih tinggi, mungkin seperti cuaca di Patagonia atau hutan hujan beriklim dingin di Tasmania, Selandia Baru, atau bahkan mungkin lebih tropis dari itu. Namun, ketika iklim menjadi lebih dingin, gletser kecil mulai terbentuk di bukit-bukit yang dekat dengan sungai. Lembah-lembah tenggelam lebih dalam karena semua es yang menutupinya.
Dan kemudian, suhu turun semakin rendah dan lapisan es raksasa menutupi seluruh benua, menyembunyikan gletser-gletser tua itu. Sungai-sungai membentuk dunia yang hilang ini sejak lama, jauh sebelum akhirnya tertutup es setebal hampir 3,2 km di beberapa tempat. Studi ilmiah di area ini menunjukkan bahwa lanskap tersebut dulunya penuh dengan dataran tinggi dan pegunungan. Es yang telah terbentuk di atas Antartika membuat seluruh area menjadi sangat dingin, sehingga lanskapnya tidak bisa terkikis lagi. Itu berarti semuanya pada dasarnya tetap sama dan tidak tersentuh di bawah es selama jutaan dan jutaan tahun. Yang menarik adalah bahwa kita tidak banyak mengetahui tentang daratan yang tersembunyi di bawah es ini dibandingkan dengan permukaan Mars. Salah satu cara untuk mengeksplorasinya adalah dengan mengebor lapisan es untuk memeriksa sampel sedimen di bawahnya. Sampel ini bisa memberitahu kita lebih banyak tentang flora dan fauna purba yang membeku di bawahnya. Ini bukan metode baru. Metode serupa pernah digunakan untuk mengumpulkan sampel berusia 2 juta tahun di Greenland. Australia juga memiliki dunia rahasianya sendiri. Organisme purba ditemukan tersembunyi di bebatuan di bagian utara benua ini yang berusia sekitar 1,6 miliar tahun. Makhluk-makhluk mikroskopis ini merupakan bagian dari keluarga yang disebut Eukaryota. Anggota familinya yang ada saat ini meliputi tanaman, jamur, hewan, dan bahkan organisme kecil yang hanya memiliki satu sel seperti amuba. Semua makhluk hidup yang memiliki inti dalam selnya, termasuk kita, dapat menelusuri silsilah keluarga mereka hingga ke salah satu anggota tertua dari famili ini. Anggota tersebut disebut sebagai nenek moyang eukariotik terakhir dan hidup lebih dari 1,2 miliar tahun yang lalu. Organisme purba itu lebih kompleks dan lebih besar dari bakteri. Mungkin mereka adalah predator pertama di bumi yang memburu bakteri. Ada banyak sekali asteroid yang melintasi tata surya dan kita bahkan tidak mengetahuinya. Asteroid-asteroid itu adalah bongkahan-bongkahan batuan yang tersisa dari masa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Mereka bergerak mengelilingi matahari, tapi tidak seperti planet. Mereka adalah pemberontak sejati yang lebih suka mengikuti jalur yang aneh. Ditambah lagi, mereka berputar dengan cara yang berbeda ketika mereka bergerak di antara planet-planet dan objek-objek ruang angkasa lainnya. Sebagian besar berasal dari sabuk asteroid utama yang terletak di antara Jupiter dan Mars. Sebagian besar tinggal di sana, tapi Jupiter memiliki gravitasi yang cukup kuat sehingga bisa mendorong sebagian batu-batu yang melayang itu ke berbagai arah termasuk ke arah kita. Asteroid-asteroid ini terkadang berbentuk bulat dan terkadang berbentuk aneh dengan lubang-lubang bekas tabrakan dengan batuan angkasa lainnya. Seperti yang kita ketahui saat ini, ada lebih dari 1 juta asteroid di sabuk asteroid utama. Dan itu semua baik-baik saja sampai ada yang bergerak ke arah kita. NASA terus mengawasinya, jadi kita tahu semuanya baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Tapi tidak selalu demikian dengan planet tempat tinggal kita tercinta ini. Seandainya bumi bisa bicara, mungkin dia akan menceritakan banyak sekali kisah asteroid yang gila. Yang kita bicarakan di sini adalah batu-batu angkasa yang meninggalkan kawah tumbukan yang kita sebut kubah. Kubah-kubah itu memiliki bentuk tertentu dengan bagian tengah yang meninggi, mirip seperti ketika kalian melempar kerikil ke dalam kolam dan melihat air memercik ke atas. Tapi kita tidak akan pernah bisa mempelajari banyak hal lainnya. Aku tahu pusat yang terangkat ini terdengar seperti sesuatu yang seharusnya bisa langsung kamu lihat, terutama jika asteroid yang pernah menghantam permukaannya berukuran besar. Tapi kita berbicara tentang erosi selama jutaan tahun, jadi angin, air, dan bahkan gravitasi melakukan tugasnya dengan baik dan menghapus jejak. Kubah-kubah tersebut mengalami kerusakan akibat benturan dan beberapa situs bahkan tersembunyi di bawah lapisan batu dan tanah.
Atau situs-situs itu menghilang selamanya karena lempeng tektonik bumi terus bergerak? Lihatlah bulan juga mengalami banyak tabrakan. Tapi di sana tidak ada lautan atau lempeng tektonik yang bergerak atau bahkan angin yang secara perlahan selama jutaan tahun menghapus kawah-kawah dari wajahnya. Pada dasarnya seluruh sejarahnya tertulis di permukaannya, tapi bumi memiliki kekuatannya sendiri yang dapat menghapus tempat-tempat seperti struktur tumbukan Frederick dan kawah Chicxulub. Kamu tahu kan kawah terkenal yang memusnahkan dinosaurus? Untungnya para ilmuwan memiliki metode baru untuk menemukan kawah-kawah kuno. Mereka seringkali fokus pada dampak kekacauan yang ditimbulkan, yang berarti material yang mereka lemparkan. Dan benua Australia sangat menarik karena kita berbicara tentang taman bermain untuk hantaman asteroid. Maksudku, superkontinen kuno Gondwana yang mendominasi bagian selatan ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli mengetahui sekitar 38 dampak, ditambah lagi mereka berspekulasi tentang 43 lainnya, beberapa struktur relatif kecil, sementara yang lain besar dan benar-benar tersembunyi. Baru-baru ini seorang ilmuwan bernama Tony Yates menemukan pola magnetik bawah tanah yang aneh di New South Wales, Australia. Yeay, petunjuk baru tentang tumbukan asteroid raksasa. Dan ketika aku mengatakan raksasa, aku serius, ini adalah struktur berdiameter 520 km. Ini mungkin situs tumbukan terbesar yang pernah ditemukan. Titik ini disebut struktur Deniliquin. Pola magnetiknya menunjukkan ria karakteristik di sekitar pusat seperti ketika batu menghantam air. Ada juga rekahan-rekahan yang keluar dari pusatnya dan tampaknya batuan dari dalam bumi terdorong masuk ke dalam rekahan-rekahan ini. Ini adalah cerita yang biasa terjadi pada tumbukan asteroid besar. Struktur ini mungkin terletak di Gondwana Timur ratusan juta tahun yang lalu, jauh sebelum ia terpecah menjadi beberapa benua, termasuk Australia. Saat ini yang kita ketahui tentang kawah ini hanyalah apa yang kita lihat di permukaan. Untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang tabrakan ini dan mendapatkan bukti, kita harus mengebor ke dalam tanah. Asteroid sebesar ini jelas bukan lelucon. Asteroid ini bisa saja menyebabkan zaman es besar-besaran dan bahkan mungkin memusnahkan sekitar 85% spesies, bahkan lebih banyak dari asteroid yang mengakhiri dinosaurus. Dalam 4,5 miliar tahun, yang merupakan waktu yang dibutuhkan planet kita untuk berdiri, bumi telah dihantam ratusan asteroid besar. Tapi bukan berarti semua batu angkasa yang memasuki atmosfer kita benar-benar sampai ke bumi. Sebagian besar yang berhasil melewati atmosfer berukuran relatif kecil, misalnya 1 meter. Itu bagus untuk kita karena batu angkasa yang berdiameter kurang dari 25 meter kemungkinan besar tidak akan berhasil melewati atmosfer planet kita. Karena batu-batu angkasa ini datang ke arah kita dengan sangat cepat, mereka memanaskan gas-gas di atmosfer dan membakarnya. Setelah penyusup kosmik memasuki atmosfer kita, mereka berubah menjadi meteor. Dan dalam banyak kasus, meteor tidak menyebabkan banyak kerusakan jika ada saat jatuh. Tapi dulu ada benda-benda yang jauh lebih besar yang terbang dan menabrak bumi. Setidaknya 190 di antaranya meninggalkan bekas yang masih bisa kamu lihat sampai sekarang. Salah satu yang sangat-sangat besar ada di Afrika Selatan, lebarnya 160 km. Ini sebenarnya adalah yang terbesar, setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan saat ini karena mereka masih perlu memeriksa sebanyak mungkin detail tentang kawah baru di Australia ini. Kawah di Afrika Selatan ini terbentuk sekitar 2 miliar tahun lalu dan asteroid yang membentuknya mungkin lebih besar daripada asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Ketika sebuah asteroid berukuran lebih besar dari 1 kilometer, dampaknya bisa sangat besar di seluruh dunia. Tabrakan ini sangat kuat sehingga bisa menyebabkan kebakaran di mana-mana dan melontarkan banyak debu ke udara. Ketika ada banyak debu di atmosfer, iklim di bumi bisa berubah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lalu ada juga asteroid yang paling populer yang membuat lubang raksasa yang sekarang kita kenal sebagai kawah Chicxulub. Kamu tahu ceritanya kan? Ia menabrak planet kita 66 juta tahun yang lalu ketika dinosaurus yang malang berkeliaran mencari makan, jatuh cinta, dan pada dasarnya hanya melakukan apa saja.
Kecelakaan itu sendiri tidak langsung menghapusnya, tabrakan itu melemparkan banyak puing-puing keluar angkasa. Dan ketika jatuh kembali ke bumi, api dan kobaran api ada di mana-mana. Tabrakan itu juga menghasilkan awan debu besar yang menutupi planet ini selama bertahun-tahun. Awan ini menghalangi sinar matahari yang merusak tanaman dan seluruh rantai makanan. Bahkan dinosaurus yang selamat dari tabrakan dan kondisi yang sulit seperti itu mengalami kesulitan untuk menemukan makanan sehingga mereka tidak berhasil bertahan hidup. Setidaknya mereka meninggalkan banyak fosil dan menjadi inspirasi untuk film dan cerita. Dahulu kala di Kanada, sesuatu yang besar menabrak planet kita dan meninggalkan lubang besar yang sekarang kita kenal sebagai cekungan Sudbury. Dulu orang mengira benda itu adalah asteroid, tapi sekarang beberapa ahli berpikir bahwa benda itu mungkin adalah komet raksasa yang terdiri dari campuran es dan bebatuan. Lubang itu sekarang hampir hilang karena kondisi cuaca, tapi orang-orang masih bisa menambang besi dan nikel di sana, dan pada saat yang sama, mereka juga bisa menemukan sisa-sisa benda angkasa yang jatuh di sana. Kalau kamu pergi jauh ke India Selatan, kamu akan menemukan sebuah lubang besar yang disebut Kawah Lonar. Penduduk setempat menemukannya 200 tahun yang lalu dan meyakini bahwa lubang itu mungkin berasal dari gunung berapi. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu adalah jejak dari meteor yang menabrak tanah sekitar 35 sampai 50 ribu tahun yang lalu. Yang istimewa dari kawah ini adalah bahwa kawah ini adalah satu-satunya kawah yang diketahui terbentuk dari jenis batuan yang disebut basal. Di sekitar kawah terdapat bukit-bukit yang ditumbuhi pepohonan dan hewan-hewan seperti burung merak dan gezel tinggal di sana. Burung-burung juga suka mengunjungi danau di dekat kawah selama musim dingin, dan danau itu sendiri cukup menarik. Danau ini dapat berubah menjadi merah muda karena semua organisme kecil yang hidup di sana, tapi perubahan warna ini tidak berlangsung lama.